Langit Tel Aviv terbelah. Rudal Qaswa melesat bagai kilat dari timur, menembus kesombongan Iron Dome, dan dalam sekejap, jantung Israel hancur lebur. Inilah saat dunia melihat bahwa dua orang tertindas bisa lebih dahsyat dari senjata paling canggih sekalipun. Basra pernah diguncang bom Israel, ratusan syahid, ribuan terluka. Tapi dari puing-puing itu lahirlah api balasan. Malam ini, Qaswa menari di langit, menjatuhkan Tel Aviv ke tanah, dan sejarah menulis ulang peta kekuatan Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan kekuatan iman dalam menghadapi segala ujian hidup. Dari kota mana saja sahabat menonton video ini? Tulis di kolom komentar, agar kita semua bisa saling menyapa dan menjalin silaturahmi. Sebelum kita lanjut ke analisis yang lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like bila Anda setuju bahwa kebenaran pasti akan menang, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tulis juga pendapat Anda di kolom komentar. Apakah serangan ini akan menjadi awal perubahan besar di Timur Tengah? Basra, kota tua di tepi Shat al-Arab, kembali menanggung luka yang tak terhitung. Ledakan besar dari serangan udara Israel merobek malam yang tenang, meninggalkan langit penuh asap dan jeritan kesakitan. Ratusan jiwa melayang. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak yang tak pernah bersalah. Jalan-jalan yang dulu dipenuhi pedagang kurma dan suara riang anak sekolah, kini hanya menyisakan debu, kaca pecah, dan genangan darah. Inilah wajah nyata dari keangkuhan sebuah bangsa yang selama puluhan tahun merasa kebal hukum kemanusiaan. Di tengah reruntuhan, rasa kehilangan itu berubah menjadi bara. Setiap batu yang hancur, setiap rumah yang roboh, dan setiap tubuh yang terbujur kaku menjadi saksi bisu bahwa penderitaan sudah mencapai titik puncaknya. Para ulama berdiri di mimbar-mimbar masjid yang masih bertahan, menyerukan agar bangsa Irak tidak hanya berduka, tetapi juga bangkit. Seruan takbir menggema di ganggang sempit, membakar semangat rakyat yang sudah terlalu lama menahan amarah. Serangan Israel ke Basra tidak hanya menorehkan luka fisik, tetapi juga membangkitkan tekad kolektif sebuah bangsa. Pemerintah Irak menggelar rapat darurat. Para jenderal dan ilmuwan militer berkumpul dalam satu meja. Mereka sadar, jawaban tidak bisa hanya berupa kecaman diplomatik atau seruan di forum internasional. Dunia sudah terlalu sering tuli terhadap jeritan bangsa yang terpinggirkan. Kali ini, balasan harus nyata. Lahirlah sebuah keputusan bersejarah. Operasi rahasia untuk mengerahkan kekuatan militer yang selama ini dipendam. Rudal Qaswa, hasil karya bertahun-tahun para insinyur muda Muslim Irak, dipersiapkan sebagai simbol kebangkitan. Bukan sekadar senjata, tetapi manifestasi doa-doa panjang para ibu yang kehilangan anak, serta jerit tangis anak yatim yang menatap masa depan penuh ketidakpastian. Qaswa menjadi lambang bahwa umat Islam tidak selamanya menjadi korban. Basra yang porak-poranda kini menjadi sumber energi spiritual. Setiap puing bangunan seolah berbisik kepada dunia, darahlah yang memanggil balasan, kehormatanlah yang menuntut jawaban. Rakyat Irak berdiri di belakang keputusan itu, menyatukan perbedaan politik demi satu tujuan, mengembalikan harga diri. Para ulama menegaskan bahwa ini bukan sekadar perang antar negara, melainkan jihad melawan kezaliman. Ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan, menguatkan hati setiap pejuang yang akan mengorbankan jiwa demi membela kehormatan umat. Dalam narasi ini, serangan Israel ke Basra tidak hanya menciptakan kehancuran, tetapi juga menyalakan api kebangkitan. Dunia Islam yang sempat terpecah seakan diingatkan kembali bahwa darah kaum tertindas tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Meski air mata masih mengalir, namun di baliknya lahir sebuah janji, bahwa balasan akan datang, dan ia akan datang dengan gemuruh yang tidak bisa diabaikan. Di sebuah kompleks militer tersembunyi di gurun Irak, jauh dari sorotan mata dunia, berdiri bangunan kokoh menyerupai hangar raksasa. Dari luar terlihat sunyi, namun di dalamnya denyut kehidupan bekerja tanpa henti. Puluhan insinyur muda Irak, sebagian besar masih berusia awal 30-an, menundukkan kepala mereka pada layar-layar komputer, papan cetak biru, dan prototipe mesin. Mereka bukan hanya ilmuwan, melainkan pejuang yang berjuang dengan pena, otak, dan doa. Mereka tahu, setiap baut yang mereka kencangkan bukan sekadar logam, melainkan bagian dari sejarah perlawanan umat Islam terhadap kezaliman. Rudal Qaswa lahir dari rahasia panjang yang terjaga ketat. Bertahun-tahun para ilmuwan bekerja di bawah embargo, diintai mata-mata,
bahkan diburu oleh operasi intelijen asing yang berusaha menghentikan langkah mereka. Namun, setiap hambatan justru menambah tekad. Ketika jalan diplomasi tertutup, jalan ilmu menjadi senjata. Koswa, dengan jangkauan ribuan kilometer, bukan hanya hasil kecanggihan teknologi, tetapi simbol doa yang terkabul. Para insinyur sering menceritakan bahwa setiap kali proses pembangunan tersendat, mereka mengambil wudhu, lalu kembali ke meja kerja dengan hati yang lebih lapang. Di dinding hangar, tertulis kaligrafi besar, Wa'aidu lahum ma istadhatu min kuwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ayat ini menjadi nyanyian sunyi sekaligus bahan bakar spiritual di balik proyek besar itu. Koswa bukan hanya sekadar misil. Di baliknya ada pengorbanan keluarga yang rela ditinggalkan. Ada ibu-ibu yang merelakan putra mereka bekerja siang malam. Ada istri-istri yang menahan sepi karena suaminya sibuk di laboratorium rahasia. Bahkan, ada di antara insinyur muda yang gugur dalam perjalanan, diculik, atau terbunuh dalam operasi gelap musuh. Namun, darah mereka justru mengukuhkan makna bahwa rudal ini tidak dibangun dengan logam saja, melainkan dengan nyawa dan doa. Persiapan peluncuran pertama dilakukan dalam suasana hening. Malam gurun terasa dingin. Langit dihiasi bintang yang berkelip seakan ikut menjadi saksi. Para prajurit berdiri berbaris, wajah mereka tegang namun penuh tekad. Takbir bergema dari pengeras suara, mengguncang hati setiap orang yang mendengarnya. Suara komandan terdengar lantang, menyebut nama Allah, menyerahkan hasil kerja manusia kepada kehendak ilahi. Rudal Koswa kemudian dipindahkan ke kendaraan peluncur. Tubuhnya menjulang tinggi, berkilau keperakan diterpa cahaya lampu sorot. Para teknisi terakhir kali memeriksa sistem pengendali, memastikan semuanya siap. Di ruang kendali, lampu hijau menyala bergantian. Setiap indikator menjadi simbol bahwa janji balasan hampir terwujud. Bagi bangsa Irak, Koswa adalah pesan kepada dunia, bahwa mereka bukan lagi bangsa yang bisa dipermainkan seenaknya. Bagi umat Islam, Koswa adalah simbol kebangkitan, bukti bahwa doa dan ikhtiar mampu melahirkan kekuatan yang mampu menandingi kesombongan teknologi barat. Saat tombol peluncuran disiapkan, semua mata menatap ke arah langit malam. Detik-detik itu menjadi sakral. Bukan hanya tentang perang, melainkan tentang martabat. Bukan hanya tentang balasan, melainkan tentang mengembalikan harga diri yang diinjak-injak. Semua yang hadir tahu bahwa jika Koswa berhasil menembus pertahanan Israel, sejarah akan mencatat malam itu sebagai titik balik kekuatan di Timur Tengah. Tak ada sorak-sorai berlebihan. Hanya doa lirih, air mata yang menetes, dan dada yang berdegup kencang. Koswa siap mengarungi perjalanan panjangnya menuju jantung Tel Aviv. Basra yang hancur telah melahirkan balasan. Dunia bersiap menyaksikan bagaimana sebuah bangsa yang direndahkan bisa bangkit dengan senjata yang mereka bangun sendiri, dengan iman sebagai fondasi. Malam itu, gurun Irak menjadi saksi kebangkitan. Suara takbir menyatu dengan deru mesin, membentuk harmoni yang akan menggetarkan dunia. Malam di Tel Aviv biasanya ramai dengan gemerlap lampu kota, kafe-kafe yang tak pernah sepi, dan denting musik yang memenuhi jalanan. Namun pada malam itu, cahaya terang buatan manusia tidak mampu menutupi terbelahnya langit. Dari arah timur, sebuah kilatan cahaya melesat cepat, menembus lapisan udara dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Itulah Koswa, rudal balistik yang lahir dari doa dan darah rakyat Irak, kini terbang membawa pesan balasan menuju jantung Israel. Sistem pertahanan Iron Dome, kebanggaan militer Israel, segera diaktifkan. Radar mereka menangkap pergerakan benda asing yang melesat dengan kecepatan supersonik. Puluhan rudal pencegat diluncurkan, membentuk jejak cahaya di angkasa, seolah ingin menghalangi takdir yang sudah dituliskan. Namun, keangkuhan teknologi itu hancur dalam sekejap. Rudal-rudal pencegat gagal menghentikan laju Koswa. Satu demi satu, cahaya Iron Dome padam di udara, sementara Koswa terus menukik dengan presisi yang mencengangkan. Detik berikutnya, Tel Aviv diguncang ledakan maha dahsyat. Suara ledakan terdengar seperti petir yang membelah bumi, disertai gelombang kejut yang memecahkan kaca-kaca gedung pencakar langit. Lebih dari 3.000 rumah runtuh, menyisakan tumpukan puing dan kepanikan. Api membubung tinggi, menerangi langit malam dengan cahaya merah menyala. Ribuan warga berhamburan ke jalan, menjerit, mencari tempat perlindungan, namun tak ada tempat yang benar-benar aman. Israel yang selama ini merasa superior,
kini merasakan pahitnya ketidakberdayaan. Kamera-kamera televisi merekam suasana kacau, sirene meraung di seluruh penjuru kota, ambulans saling berkejaran, dan para tentara berlari tanpa arah jelas. Pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah mereka. Dunia internasional gempar. Negara-negara yang selama ini menutup mata atas penderitaan di Basra dan Palestina, kini tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Tel Aviv yang dianggap simbol modernitas bisa luluh lantak dalam satu serangan. Media-media besar menurunkan tajuk utama, Iron Dome gagal, Tel Aviv hancur. Israel yang biasanya tampil garang di panggung diplomasi, kini dipermalukan di hadapan dunia. Di sisi lain, berita tentang runtuhnya Tel Aviv menyebar cepat ke seluruh dunia Islam. Dari Gaza hingga Jakarta, dari Teheran hingga Istanbul, takbir menggema di jalan-jalan. Umat Islam melihat ini bukan sekadar kemenangan militer, melainkan jawaban dari doa panjang orang-orang tertindas. Bagi mereka, Qaswa bukan hanya rudal, tetapi simbol bahwa kesombongan bisa runtuh ketika doa umat yang teraniaya naik ke langit. Namun di balik euforia, ada juga kesadaran mendalam bahwa perang belum usai. Israel yang terluka pasti akan membalas. Malam yang mencekam itu bukan hanya pertanda kemenangan, tetapi juga awal dari gelombang konflik baru yang lebih besar. Tel Aviv mungkin roboh, tetapi api perang kini telah menyala lebih terang, dan dunia bersiap menghadapi babak baru yang penuh darah dan air mata. Langit Tel Aviv benar-benar terbelah malam itu, bukan hanya oleh kilatan rudal, tetapi juga oleh garis takdir yang mengingatkan manusia bahwa tidak ada benteng teknologi yang mampu melawan kehendak Allah. Ledakan yang meruntuhkan Tel Aviv bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga mengguncang jiwa-jiwa di seluruh Timur Tengah. Dari Palestina yang masih terjajah hingga negeri-negeri Muslim di Asia, gema kabar itu menyebar laksana kilat. Namun yang paling mencolok adalah suara yang muncul dari masjid-masjid dan jalanan. Di Gaza, yang sudah lama terhimpit blokade, takbir bergema dari menara-menara masjid. Suara azan yang biasanya mengundang jamaah kini bercampur dengan sorak kemenangan. Orang-orang keluar rumah meski situasi belum sepenuhnya aman. Mereka menyalakan kembang api seadanya, mengibarkan bendera Palestina, dan saling berpelukan di tengah gelap malam. Bagi mereka, runtuhnya Tel Aviv adalah tanda bahwa harapan masih ada. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kaum yang teraniaya. Di Baghdad, ribuan warga turun ke jalan, membawa spanduk bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Anak-anak muda mengibarkan bendera Irak dan Palestina berdampingan, melambangkan persaudaraan darah dan iman. Masjid-masjid dipenuhi jamaah yang melakukan sujud syukur, sementara para ulama memberikan khutbah darurat, menekankan bahwa kemenangan ini adalah karunia Allah, bukan semata hasil teknologi. Suara doa dan tangis haru bercampur menjadi satu. Sementara itu, di Teheran, Istanbul, hingga Jakarta, ribuan umat berkumpul di lapangan terbuka. Mereka menggelar doa bersama, mengangkat tangan ke langit memohon agar kebangkitan ini berlanjut. Bagi mereka, ini bukan sekadar berita perang, tetapi momentum spiritual yang membangunkan kembali semangat persatuan Islam. Namun kontras yang sangat jelas terlihat di Israel. Di Tel Aviv dan kota-kota sekitarnya, suasana penuh kepanikan. Sirene darurat masih meraung, rumah sakit dipenuhi korban, dan para pejabat negara saling tuding menyalahkan. Pemerintah dipaksa menghadapi kenyataan bahwa teknologi yang mereka banggakan tidak lagi bisa dipercaya. Rakyat mereka merasa dikhianati oleh pemimpin yang selalu membual tentang keamanan. Dunia internasional pun mulai bersuara. Beberapa negara sekutu Israel berusaha meredam situasi, namun tidak sedikit yang secara diam-diam menilai bahwa Israel kini rapuh. Media barat yang biasanya membela, kini mulai menayangkan headline berbeda. Tel Aviv jatuh, dunia bertanya, apakah era baru Timur Tengah telah dimulai? Suara masjid dan suara jalanan bersatu menjadi satu harmoni besar yang melintasi batas negara. Takbir, doa, dan seruan persatuan umat Islam terdengar lebih lantang daripada propaganda media manapun. Inilah bukti bahwa runtuhnya satu kota bisa membangkitkan semangat berjuta-juta jiwa. Malam itu, dunia menyaksikan dua wajah yang bertolak belakang. Di satu sisi, tangisan panik di Tel Aviv, di sisi lain, doa syukur dan peki kemenangan dari Gaza hingga Baghdad. Seakan Allah ingin menunjukkan bahwa roda sejarah bisa berputar dalam sekejap, dan suara orang-orang beriman akhirnya lebih kuat dari dentuman rudal sekalipun. Runtuhnya Tel Aviv bukan hanya tragedi militer, tetapi juga hantaman telak terhadap jantung politik Israel.
Gedung-gedung pemerintahan yang selama ini dipenuhi kesombongan kini berubah menjadi ruang penuh tekanan. Para pejabat saling tuding, menteri saling menyalahkan, dan oposisi berteriak di depan parlemen bahwa Perdana Menteri telah gagal menjaga kehormatan bangsa. Iron Dome yang dulu dipasarkan sebagai perisai tak terkalahkan, kini jadi bahan olok-olok, bukan hanya di dunia Arab, tapi juga di antara rakyat mereka sendiri. Di media sosial, meme bermunculan tanpa ampun. Ada gambar Iron Dome digambarkan seperti payung bocor saat hujan deras, dengan caption, Iron Dome? More like Iron Dome. Ada pula karikatur Perdana Menteri Israel sedang memegang remote control dengan tulisan Reset System. Namun layar di belakangnya menampilkan pesan error, Mission Failed. Sindiran-sindiran ini menyebar lebih cepat daripada berita resmi pemerintah, mempermalukan mereka di mata dunia. Pemerintah Israel berusaha menutupi kegagalan ini dengan konferensi pers penuh alasan. Mereka menyalahkan cuaca, mengkambing hitamkan faktor teknis, bahkan ada yang menuduh negara lain ikut membantu Irak. Namun rakyat tidak peduli. Yang mereka lihat hanyalah rumah yang hancur, keluarga yang kehilangan, dan fakta bahwa perisai ajaib yang selama ini mereka banggakan ternyata rapuh. Sementara itu, dunia internasional mulai menarik garis baru. Beberapa negara sekutu terlihat ragu untuk memberikan dukungan penuh. Mereka khawatir reputasi mereka ikut tercoreng jika terus membela sesuatu yang terbukti lemah. Uni Eropa menyerukan deeskalasi. Sementara negara-negara dunia ketiga secara terang-terangan menyebut bahwa Israel akhirnya merasakan penderitaan yang selama ini mereka taburkan. Irak dan negara-negara yang bersimpati melihat ini sebagai kemenangan politik yang tak ternilai. Qaswa bukan hanya meluluh lantakan kota, tetapi juga mengguncang kursi kekuasaan. Dalam khutbah Jumat di banyak negara, ulama menyinggung betapa Allah bisa meruntuhkan kesombongan dengan cara yang tak terduga. Bukankah Fir'aun pun pernah berkata, "Aku Tuhanmu yang paling tinggi?" Lalu lihat bagaimana Allah menenggelamkannya. Analogi ini menjadi sindiran halus bahwa Israel yang merasa paling kuat kini sedang digulung ombak sejarah. Di jalanan, rakyat dunia Arab merespons dengan humor pahit. Di Kairo, seorang pedagang roti menulis di papan dagangnya, "Roti kami lebih kuat dari Iron Dome." Di Teheran, mural baru muncul di dinding kota dengan gambar rudal Qaswa menembus perisai kaca tipis, disertai tulisan, "Kebenaran selalu menemukan jalannya." Meme dan sindiran itu menjadi bahasa politik yang lebih mempan daripada pidato resmi. Israel kini berdiri di persimpangan. Di dalam negeri, pemerintahnya diguncang oleh protes. Di luar negeri, reputasinya tercabik. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah bangsa yang selama ini bersuara lantang di forum internasional kini tersedak kata-katanya sendiri. Politik mereka tersudut, dan setiap langkah salah akan semakin memperdalam jurang krisis yang mereka hadapi. Malam itu, di balik layar kaca, dunia Islam bersorak bukan hanya karena runtuhnya Tel Aviv, tetapi juga karena tumbangnya mitos yang selama ini menakutkan. Iron Dome yang dipuja-puja akhirnya terbukti hanyalah dongeng. Seperti kata pepatah Arab, Al-Kadibu la yatmu, kebohongan tidak pernah abadi. Kemenangan Qaswa di langit Tel Aviv telah mengguncang fondasi kekuasaan Israel. Namun di balik sorak kemenangan, awan gelap perang yang lebih besar mulai menggantung. Tel Aviv yang hancur menjadi alasan kuat bagi sekutu-sekutu Israel untuk turun tangan. Laut Mediterania mulai dipenuhi kapal induk asing, radar-radar raksasa berputar mengawasi langit, dan pesawat pembom strategis bergerak mendekati wilayah Timur Tengah. Dunia menyadari, perang kecil ini bisa menjadi percikan yang menyalakan api global. Di Washington, London, dan Paris, rapat darurat digelar tanpa henti. Para pemimpin Barat berbicara tentang hak Israel untuk membela diri, namun di balik kalimat diplomatis itu terselip ketakutan. Jika mereka tidak bereaksi, kredibilitas mereka akan runtuh. Armada tempur segera dikirim ke perairan Teluk. Media internasional menyiarkan gambar kapal perang yang mengibarkan bendera asing, seakan dunia sedang bersiap membuka babak baru yang mengerikan. Di sisi lain, umat Islam menatap perkembangan ini dengan hati bergetar. Palestina merayakan sejenak, tetapi ulama mereka mengingatkan, balasan telah datang, namun ujian yang lebih besar sedang menunggu. Di masjid-masjid Baghdad dan Teheran, khutbah Jumat dipenuhi seruan untuk bersatu. Kata jihad bukan lagi sekadar konsep, melainkan realitas yang semakin dekat. Kekhawatiran menyebar di kalangan rakyat biasa. Mereka tahu, jika perang meluas, tidak hanya Tel Aviv atau Basra yang jadi korban, melainkan seluruh kawasan.
Kota-kota di Suriah, Lebanon, Yaman, bahkan Teluk bisa berubah menjadi medan tempur. Bayangan Perang Dunia seolah mulai terasa di ufuk. Dunia seakan terbelah menjadi dua kubu. Mereka yang berdiri di belakang Israel, dan mereka yang berbaris bersama Irak serta Palestina. Di Israel sendiri, suasana mencekam. Pemerintah mengumumkan mobilisasi besar-besaran. Tentara cadangan dipanggil, bunker-bunker bawah tanah dibuka, dan rakyat diperintahkan untuk selalu siap menghadapi serangan lanjutan. Namun ketakutan tidak bisa ditutupi. Setiap suara sirene membuat warga berlari mencari perlindungan. Di saat yang sama, pemimpin-pemimpin Muslim memperingatkan bahwa perang ini bisa menjadi pertarungan akhir antara kebenaran dan kebatilan. Dari mimbar masjid, ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan, "Janganlah kamu merasa lemah dan bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu beriman." Kata-kata ini menguatkan hati umat, meski bayangan kehancuran semakin dekat. Malam demi malam, langit timur tengah dipenuhi cahaya asing, drone, pesawat tempur, dan rudal yang dipindahkan secara rahasia. Laut yang tenang kini penuh gemuruh mesin perang. Udara panas gurun bercampur dengan ketegangan politik. Semua orang tahu, satu serangan lagi bisa menjadi pemicu perang besar yang tak bisa dihentikan. Di akhir bab ini, dunia seolah berdiri di tepi jurang. Rakyat menatap langit dengan perasaan bercampur. Doa, harap, dan ketakutan. Gurun yang sunyi kini menyimpan rahasia besar. Apakah Qaswa hanya awal, ataukah tanda datangnya perang akhir yang akan mengubah wajah dunia selamanya? Bayangan perang semakin pekat. Langit malam penuh dengan cahaya merah dari sirene dan lampu peringatan. Di bawah langit itu, umat manusia menunggu. Mungkin untuk kedamaian, atau mungkin untuk kiamat kecil di tanah yang sejak ribuan tahun lalu selalu menjadi panggung pertarungan besar. Malam itu, langit timur tengah tidak lagi sama. Di atas gurun yang sunyi, cahaya merah sirene bercampur dengan kilatan drone dan pesawat tempur yang melintas tanpa henti. Laut Mediterania penuh dengan kapal perang asing yang berlabuh, seakan siap menyalakan percikan api baru yang bisa menjelma menjadi kobaran perang dunia. Di Tel Aviv, tangisan rakyat bercampur dengan dentuman sirene yang tak pernah berhenti. Di Basra, doa-doa syukur berubah menjadi lantunan istighfar, seakan umat tahu bahwa ujian berikutnya jauh lebih besar. Dunia Islam merayakan kemenangan, namun di balik sorak itu ada rasa gentar. Apakah ini awal kebangkitan atau justru pintu menuju pertarungan terakhir? Para pemimpin dunia berdebat di ruang-ruang gelap, sementara rakyat jelata hanya bisa menatap langit dengan hati berdebar. Apakah besok masih ada matahari yang terbit dengan damai? Ataukah fajar esok akan disambut dengan gemuruh rudal, drone, dan darah yang lebih banyak tertumpah? Sejarah mencatat, Qaswa telah meruntuhkan Tel Aviv. Tapi sejarah juga menyimpan rahasia, bahwa setiap kemenangan besar selalu diikuti ujian yang lebih berat. Bayangan perang sudah tampak jelas di ufuk, seperti badai yang tak bisa dihentikan. Dan kini, dunia hanya bisa menunggu, apakah langkah selanjutnya akan membawa umat menuju kemenangan yang dijanjikan, atau ke jurang kehancuran yang tak terelakkan. Langit malam bergetar, dan waktu seakan berhenti. Pertanyaannya hanya satu. Apakah ini permulaan dari perang akhir yang sudah lama ditakuti umat manusia? Sahabat semua, inilah kisah bagaimana kezaliman akhirnya mendapat balasan. Tidak ada kekuatan sebesar apapun yang bisa menandingi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi rakyat Palestina, ini bukan sekadar serangan balasan, melainkan secercah harapan bahwa penjajahan tidak akan kekal. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bahwa persatuan umat mampu mengguncang dunia. Jangan lupa subscribe, like dan komen agar kisah ini bisa menjadi inspirasi perjuangan bagi lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.